kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sungguh mengawali kehidupan kita dalam minggu ini di dalam Tuhan. Mari kita boleh mengawali dengan sungguh penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita yang maha mulia, yang maha tinggi. Biarlah kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan lebih syukur lagi di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, disembah. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa, sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Biarkan kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan, kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan pagi ini. Kami sungguh tinggikan nama-Mu. Biarkan hanya Engkau saja yang disembah, yang ditinggikan, yang dimuliakan di atas seluruh bumi. Kami sungguh mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami sungguh menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, untuk kami boleh sungguh mengawali minggu ini bersama Engkau. Kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau, karena Engkaulah Allah satu-satunya yang layak dipuji, ditinggikan, disembah. Terima kasih Bapa. Biarkan Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Dan biarkan seluruh kehidupan kami boleh menjadi persembahan bagi-Mu ya Bapa. Dan pakai sungguh kami dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk boleh sungguh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami akan membaca firman. Kami akan merenungkannya. Tuhan urapi. Pimpin kami semua untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu. Dan kami boleh sungguh hidup taat di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca kitab kita dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-26.
Yesaya pasal yang ke-26. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yudea. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang besar, yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara, bagian ayat ini yang kita baca diawali adalah pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu nanti. Kapan itu? Pada waktu Tuhan boleh melawat kita. Pada waktu di mana kita boleh sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan satu waktu ini akan saya dan saudara alami dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Nyanyian yang didengungkan itu. Dan salah satu di dalam pasal ayat yang ketiga dikatakan apa? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, dari mana kita memahami ketika kita berbicara dalam bagian ini tentang kesetiaan, ya, tentang keteguhan? Saya hanya bisa katakan setia tentu kalau saya menghadapi godaan untuk tidak setia. Saya katakan sesuatu teguh atau pendirian atau apa saja itu teguh. Berarti ketika ada sesuatu yang mencoba menggoncangnya, menggoyangnya, merobohkannya, meruntuhkan, dan tetap tegak berdiri, konsisten, itu namanya teguh. Nah, saudara, pagi ini kita merenungkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa merusak, menggoyangkan, menghancurkan, bahkan kadang iman kita. Sudah, tapi melalui ayat ini justru kita semakin diteguhkan betapa ketika tantangan itu datang, semestinya kita membuktikan bahwa kita teguh, kita kuat, kita tetap teguh berdiri, kita tetap percaya, hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus saja. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan dalam kaitan rangkaian renungan kita, renungan pagi yang kita renungkan selama ini. Saudara, satu hal yang saudara dan saya harus ingat adalah perlu kita sadari bahwa kita ini adalah pemenang, bukan pecundang. Tuhan punya rancangan yang baik buat kita, bukan rancangan buruk. Tuhan berikan kepada kita potensi yang unik, bukan tidak memiliki apa-apa. Saudara, jangan biarkan kondisi keadaan apapun membuyarkan, menggoncang fakta kebenaran ini. Maka saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk waspada dan untuk tetap setia. Sebagai contoh misalnya, ketika pikiran-pikiran negatif Anda mengecilkan hati Anda, ketika hal yang membuat Anda rendah, membuat Anda diremehkan, membuat Anda merasa gagal, itu datang, saudara, apa yang harus Anda lakukan? Segera ambil tindakan, singkirkan. Kemarin lusa ya,
Kita memang nggak bisa pernah menghalangi hal-hal yang negatif mau mengetuk pintu pikiran kita, mengetuk pintu hati kita. Nggak bisa menghalangi ya. Apa aja boleh mengetuk, ingin masuk. Tetapi hak, kuasa untuk membukakan atau tidak terletak di tangan Anda. Untuk kamu membukakan atau tidak terletak pada tanganmu, pada dirimu. Maka ketika hal-hal yang negatif itu datang, merendahkanmu, memperlihatkan betapa kecilnya engkau, ketidakmampuanmu dan sebagainya, engkau punya kuasa untuk memutuskan tidak. Saudara, termasuk ketika orang-orang di sekitar Anda, orang-orang di sekeliling Anda meremehkan Anda dengan berbagai dalil yang mungkin disebutkannya. Kamu nggak mungkin ya, kamu nggak bisa itu. Kalau kamu nggak mungkin lah, gimana kamu bisa lakukan? Kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bagaimana? Ada banyak alasan yang ditujukan oleh orang-orang di sekitarmu, bahkan mungkin orang terdekatmu, yang justru membuat engkau tidak yakin. Tapi apa yang saudara-saudara harus lakukan? Jangan pernah mempercayai kebohongan-kebohongan itu. Karena yang tahu Anda punya potensi atau tidak, yang menciptakan yaitu Tuhan Allah kita. Yang menciptakan Tuhan Allah kita. Saudara, saya percaya ketika kita mau menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan Allah yang telah menciptakan saya dan saudara, saudara perhatikan baik. Tidak ada yang akan dapat menghentikan kita. Saudara, dengar baik. Jika kita menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan Allah kita, maka tidak akan ada yang dapat menghentikan kita. Nggak ada. Dan saya sendiri pegang kebenaran ini, saudara. Kalau Tuhan, kalau kita berjalan dengan kehendak Tuhan, nggak ada yang pernah bisa menghentikan. Saudara, tidak ada penghalang yang terlalu tinggi. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan Allah Maha Besar. Jadi tidak ada penghalang terlalu tinggi, tidak ada kondisi terlalu sulit jika kita percaya kepada Tuhan Allah. Karena di dalam Dia tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Saudara, saya mau katakan begini. Dan poin ini sangat menguatkan saya. Dan saya harapkan saya, saudara pun dikuatkan. Sudah dengar baik. Musuh selalu berperang dalam peperangan tersulit. Sekali lagi, musuh selalu berperang dalam peperangan tersulit saat musuh itu tahu Tuhan memiliki sesuatu yang besar dalam perbendaraannya bagi kita. Saudara, kalau di dalam diri kita ada Tuhan taruh potensi yang begitu besar, maka musuh itu bekerja keras untuk merendahkan kita. Kalau banyak orang berlomba-lomba merendahkanmu, berarti engkau tinggi. Maka orang mencoba menarikmu ke bawah. Kebenaran ini jangan membuat engkau sombong.
tapi semestinya membuat engkau tidak pernah menyerah. Perang yang paling dahsyat, badai yang paling gelap, atau tantangan yang paling besar itu akan selalu mendatangkan ya matahari terbit yang paling terang. Tantangan yang paling berat, perang yang paling berat akan mendatangkan matahari yang paling terang. Saudara, maka ketika saudara menghadapi begitu banyak tantangan, jangan menyerah. Karena berarti musuh tahu ada potensi Allah dalam dirimu. Kalau orang berlomba-lomba merendahkanmu, memfitnahmu, dan apa saja, tidak usah menyerah. Karena itu berarti tanda bahwa ada banyak potensi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Tetaplah pegang, percaya kepada Dia. Sesuaikan pikiranmu dengan pikiran Dia. Sesuaikan kehendakmu dengan kehendaknya. Maka, saudara, perhatikan baik. Ada banyak hal bisa terjadi dalam dirimu yang, saudara, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja bagi saya dan saudara. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, harapan saya saudara mengingat betul bagaimana Tuhan memiliki begitu rencana yang indah dalam hidup Anda. Maka tetaplah dalam batas-batas itu. Tetaplah Anda menjaga secara konsisten dalam batas-batas potensi yang Tuhan berikan kepada Anda. Saudara, marilah pagi ini kita berdoa demikian. Bapa, aku akan bertekad untuk mempercayai apa yang Engkau katakan tentang aku. Bukan apa yang orang lain katakan. Tolong aku ya Bapa untuk mengisi pikiranku dengan pikiran-pikiran yang menyenangkan-Mu. Pikiran-pikiran yang akan membuat aku maju dalam perjalanan menuju tanah perjanjianku. Saudara, saya percaya Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan ingin saya dan saudara mencapai tanah perjanjian itu. Maka saudara, biarlah pagi ini saya dan saudara mulai mengatakan perkataan iman dan kemenangan ke dalam kehidupan kita. Saudara, biarkan kita senantiasa percaya. Sekalipun hari ini kau boleh belum melihat jalan itu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biarkan dengan segenap hati engkau percaya akan setiap rancangan Allah buat saya dan saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa surga, ajar kami untuk percaya
Kami berpegang teguh akan setiap janji-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami menyerah ketika begitu banyak hal yang menimpa kami. Begitu banyak hal yang menghalangi kami. Begitu banyak orang yang ingin merendahkan kami, ingin mengikat kami, ingin merendahkan. Jangan biarkan kami goyah, Tuhan. Tapi biarkan kami terus berjuang menyamakan pikiran kami dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya apa yang Tuhan lakukan tidak akan pernah bisa ada yang menghalangi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan potensi yang besar dalam hidup kami. Dan itu justru teruji ketika ada banyak kondisi, keadaan, bahkan orang-orang di sekeliling kami yang mencoba menghalanginya. Tuhan, biarkan kami hidup dalam keyakinan. Semakin banyak tantangan, semakin banyak hambatan, semakin matahari yang bersinar itu akan terang. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia di dalam firman-Mu ini. Agar kami untuk tetap berpegang teguh kepadamu saja. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarkan ini yang mendasari kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami mulai terus memperkatakan iman. Kami terus memperkatakan kemenangan. Kami terus memuliakan Kau sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak surga, pagi ini kami juga mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam pelayanan kami dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah minggu kemarin, untuk ibadah raya, dalam ibadah-ibadah seksi maupun komisi. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur kalau kami boleh Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan berikan pada hari Minggu kemarin. Dan biarkan kami boleh sungguh menghidupinya dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir ibadah, demikian juga yang mereka karena satu dan lain hal, mereka mengikuti secara live streaming, Tuhanlah yang sungguh menjamah mereka. Biarkan Tuhan kehidupan kami semakin dari semakin berkenan. Dan terutama kami berdoa untuk setiap kami yang sudah melayani Engkau di minggu kemarin. Pakai kehidupan kami sepanjang minggu ini pun untuk menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan setiap rencana-rencana kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh membuat skala prioritas yang benar dalam kehidupan kami. Sehingga terjadi keseimbangan. Dan biarkan kami boleh memprioritaskan Tuhan tetap di atas segalanya. Kami terus berdoa. Kiranya kehidupan kami dengan berbagai tantangan yang kami hadapi semakin teruji iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau menyerahkan bahwa setiap jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mereka akan memulai bekerja. Mereka akan memulai berusaha dalam perusahaan mereka. Mereka yang akan memulai jualan, dagang, atau apa saja. Biarkan kami mengawali dengan sukacita, dengan semangat yang daripada Tuhan, yang tidak pernah bisa dipudarkan oleh apapun. Berkati anak-anak kami juga dalam studi mereka, baik mereka yang kuliah maupun yang masih sekolah. Tuhan, kiranya urapan-Mu, curahan-Mu, lawatan-Mu tercurah dalam diri anak-anak kami. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan anak-anak yang berpengaruh, berdampak pada generasinya. Lindungi anak-anak kami, agar mereka tetap di dalam Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih buat setiap anugerah. Kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit.
baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah rawat jalan. Tuhan, kiranya darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, menyucikan anak-anak-Mu ini. Dan biarkan mereka dalam situasi yang sulit ini pun, mereka merasakan penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan. Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, kehidupan kami hari ini. Dan sepanjang minggu ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kami tetap boleh mengingat, dan kami bisa menuju, mencapai tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat mengawali minggu ini bersama Tuhan. Mari kita mulai mengawali minggu ini dengan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan ketika bertindak kepada kita tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Sesuaikan pikiranmu, kehendakmu dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Dan biarkanlah Dia yang bertindak dalam kehidupanmu. Selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel.